Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi kitab ulama, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Yaitu bab tentang keutamaan ilmu. Nabi SAW bersabda, yastaghfiru lil alimi mapis samawati wal ard. Dimintakan ampun untuk orang yang berilmu apa yang ada di langit dan di bumi. Manakah kedudukan yang melebihi kedudukan orang, di mana para malaikat di langit dan di bumi selalu meminta ampun baginya. Orang itu sibuk dengan urusannya dan para malaikat sibuk pula meminta ampun baginya. Jadi orang yang berilmu, salah satu faedahnya adalah dia akan dimintakan ampun oleh apa yang ada di langit dan oleh apa yang ada di bumi. Kemudian Nabi SAW bersabda, innal hikmata tajidus syarifa sarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrikal madarik. Bahwa ilmu pengetahuan itu menambahkan mulia orang yang mulia dan meninggikan seorang budak sampai ke tingkat raja-raja. Dirawikan Abu Naim dan lain-lain dari Anas dengan isnad dhaif. Dijelaskan oleh hadis ini akan faidahnya di dunia dan sebagai dimaklumi bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Kemudian Nabi SAW bersabda, khoslatani layakunani fi munafik husnu samtin wa fiqhun fiddin. Dua perkara tidak dijumpai pada orang munafik, baik kelakuan dan berpaham agama. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Hurairah, hadis gharib, yaitu hadis yang asing isnadnya atau sanadnya. Dan janganlah Anda ragu akan hadis ini karena munafiknya sebagian ulama fikih zaman sekarang, karena tidaklah dimaksudkan oleh hadis itu akan fikih yang Anda sangkakan. Dan akan diterangkan nanti arti fikih itu. Sekurang-kurangnya tingkat seorang ahli fikih, yaitu tahu bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Dan pengetahuan ini apabila benar dan banyak padanya, niscaya terlepaslah dia dari sifat nifak dan riya. Nabi SAW bersabda, Abdalun nasil mu'minul alimul laji inihtija ilaihi nafa'a wa inis tu'niya anhu a'na nafsah. Manusia yang terbaik ialah mukmin yang berilmu. Jika diperlukan dia berguna, dan jika tidak diperlukan maka dia dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi ilmu itu bisa memberi manfaat untuk orang lain
dan juga bermanfaat untuk diri sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abi Darda dengan isnad dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa jinatuhul haya was samaratuhul ilm." Iman itu tidak berpakaian. Pakaiannya ialah takwa, perhiasannya ialah malu, dan buahnya ialah ilmu. Dirawikan Al-Hakim dari Abi Darda, isnad dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabun nasi min darajatin nubuwatin ahlul ilma wal jihad. Amma ahlul ilmi faddalun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul." Manusia yang terdekat kepada derajat kenabian ialah orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang yang berilmu maka memberi petunjuk kepada manusia akan apa yang dibawa rasul-rasul. Dan orang yang berjihad maka berjuang dengan pedang membela apa yang dibawa para rasul itu. Diriwayatkan Abu Nuaim dari Ibnu Abbas, isnad dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La mautu qabilatin aisaru min mautin alim." Sesungguhnya mati satu suku bangsa adalah lebih mudah daripada mati seorang yang berilmu. Diriwayatkan At-Tabrani dan Ibnu Abdul Birri dari Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'idunu kama'adini jahabi wal fiddati fahyaruhum fil jahiliyati hiyaruhum fil islami ija faquhu." Manusia itu ibarat barang logam seperti logam emas dan perak. Orang yang baik pada jahiliyah menjadi baik pula pada masa Islam apabila mereka itu berpaham atau berilmu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidamis suhada." Ditimbang pada hari kiamat tinta ulama dengan darah syuhada, yaitu orang-orang syahid mempertahankan agama Allah. Dirawikan Ibnu Abdul Bar dari Abi Darda, sanad dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafizu ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu safi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Barang siapa menghafal kepada umatku 40 hadis sehingga ia menghafalkannya kepada mereka, maka aku memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Abdul Birri dari Ibnu Umar dan dipandangnya dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala min ummati arba'ina hadisan laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman."
Barang siapa dari umatku menghafal 40 hadis, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang alim. Diriwayatkan Ibnu Abdul Birri dari Anas dan dipandangnya dhaif. Nabi SAW bersabda, "Man tafaqqaha fid dini lahi azza wa jalla kaffahu Allahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memahami agama Allah, niscaya dicukupkan Allah akan kepentingannya dan diberikannya rezeki di luar dugaannya. Dirawikan Al-Khatib dari Abdullah bin Juz'i Az-Zubaydi dengan isnad dhaif. Awhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alim. Nabi SAW bersabda, diwahyukan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, bahwasanya aku maha tahu, menyukai tiap-tiap orang yang tahu atau berilmu." Hadis ini disebutkan Ibnu Abdul Birri dengan catatan. Bersabda Nabi SAW, Al-alimu aminullahi subhanahu fil ard. Orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah SWT di bumi. Diriwayatkan Ibnu Abdul Bir dan Ma'adz dengan sanad dhaif. Sinfani min ummati ija soluhu soluhan nasu wa ija pasadu pasadan nasu. Al umara'u wal fuqaha. Dua golongan dari umatku, apabila baik niscaya baiklah manusia semuanya, dan apabila rusak niscaya rusaklah manusia seluruhnya, yaitu amir-amir dan ahli-ahli fikih. Dirawikan oleh Ibnu Abdul Birri dan Abu Nuaim dari Ibnu Abbas dengan sanad dhaif. Bersabda Nabi SAW, Ija'ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla fala burika li fi tulu'is samsi jalikal yaum. Apabila datanglah kepadaku hari yang tidak bertambah ilmuku padanya, yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak diberikan barokah bagiku pada terbit matahari hari itu. Diriwayatkan At-Tabrani, Abu Naim dan Ibnu Abdul Birri dan Aisyah. Jadi ilmu itu dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda mengenai kelebihan ilmu dari ibadah dan mati syahid. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Kelebihan orang berilmu dari orang abid, yaitu orang yang banyak ibadahnya, seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku. Diriwayatkan At-Tirmizi dari Abi Amamah dan katanya hadis hasan sahih.
Lihatlah betapa Nabi SAW membuat perbandingan antara ilmu pengetahuan dan derajat kenabian. Dan bagaimana Nabi mengurangkan tingkat amal ibadah yang tidak dengan ilmu pengetahuan, meskipun orang yang beribadah itu tidak terlepas dari pengetahuan tentang peribadatan yang selalu dikerjakan. Dan kalau tak adalah ilmu, maka itu bukanlah ibadah namanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak berdasarkan ilmu, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maksudnya amal tersebut tertolak. Jadi hendaknya seorang itu beramal dengan ilmu. Kemudian Nabi SAW bersabda, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama dari bintang-bintang yang lain. Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain dari Abi Darda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara kelebihan orang yang berilmu, yang mana jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, maka seperti bulan purnama dengan bintang-bintang. Orang yang berilmu itu seperti bulan purnama dari cahayanya, perbandingan akan cahayanya. Dan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, maka dia seperti bintang-bintang. Maka demikianlah dikatakan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Karena ilmu itu adalah sebelum berbicara dan beramal. Sedangkan orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Inilah pentingnya ilmu dalam segala hal. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.